Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bagas Agung Laksono, Prodi Manajemen Teknologi Keimigrasian. Di bawah bimbingan Bapak Galuboy Hertantio STMT selaku dosen saya. Di sini kita akan belajar OOP dengan PHP. Kenapa harus dengan OOP? Atau Object Oriented Programming adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP yaitu diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Saya ambil contohnya yaitu kendaraan, seperti senarai nanti yang akan saya buat. Kendaraan adalah sebuah objek. Kendaraan itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi, seperti merek, warna, ya nanti mungkin dapat kita lihat langsung bagaimana saya menjelaskan di dalam hal tersebut. Nah, kendaraan sebagai objek yang terbentuk dari objek-objek yang lebih kecil saling berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mengirim pesan kepada objek-objek lainnya. Begitu juga dengan program. Sebuah objek yang besar dibentuk dari beberapa objek yang lebih kecil. Objek-objek itu saling berkomunikasi dan saling berkirim pesan kepada objek lainnya. Nah, untuk itu mungkin saya di dalam nanti akan menginum encapsulation. Nah, ini merupakan istilah yang sebenarnya adalah kombinasi data dan fungsionalitas dalam sebuah unit tunggal sebagai bentuk untuk menyembunyikan detail informasi. Proses enkapsulasi memudahkan kita untuk menggunakan sebuah objek dari suatu kelas, karena kita tidak perlu mengetahui segala hal secara rinci. Enkapsulasi menekankan pada antarmuka suatu kelas, atau dengan kata lain bagaimana menggunakan objek kelas tertentu. Nah, nanti di dalam nanti saya akan menjelaskan, saya menggunakan konsep enkapsulasi ini. Saat ini, Object Oriented Programming telah menjadi standar di dalam dunia pemrograman termasuk PHP sendiri. Walaupun sebenarnya kita bisa membuat pemrograman tanpa PHP sama sekali. Dan di sini saya akan menjelaskan OOP karena berkaitan dengan pembelajaran yang saya pelajari di kampus saat ini. Di sini saya masih belajar, namun saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai OOP dengan PHP. Baik, saya akan share screen mengenai senarai yang sudah saya buat. Ya, baik. Di sini sebagaimana senarai yang telah saya buat, sebuah objek dengan nama kendaraan. Secara mendasar, kendaraan pasti memiliki merek, warna, dan pemilik kendaraan. Sederhananya, saya akan mempresentasikan bagian-bagian yang dimiliki kendaraan ke dalam sebuah kelas PHP. Sekilas jika dilihat OOP di atas, terlihat hanya pendek dan simpel, namun pastinya sulit dimengerti bagi penulis kode secara prosedural. Karena OOP PHP kita dituntut untuk membuat fasilitas terlebih dahulu, sehingga akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Baik, pertama saya akan menjelaskan senarai dimulai dari kelas kendaraan. Saya akan menganalogikan OOP dengan menggunakan objek kendaraan. Maka saya akan membuat kelas kendaraan seperti ini. Setelah itu saya akan menge-save namanya dengan nama kendaraan.php seperti
yang kita lihat bersama. Kemudian pada sebuah bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOP mengharuskan kita untuk mendeklarasikan nama objek yang akan kita buat dengan menggunakan kelas kendaraan. Maka akan tercipta sebuah objek kendaraan seperti senarai yang telah saya buat. Setelah kelas kendaraan, selanjutnya terdapat sebuah kode var. Kenapa saya menggunakan kode var? VAR ini ada hubungannya dengan konsep enkapsulasi. Sebenarnya jika didefinisikan VAR ini dianggap publik. Sebenarnya oleh PHP kita harus memikirkan juga kira-kira tingkah laku apa yang dilakukan oleh objek kendaraan. Misalkan menghidupkan mesin atau mematikan mesin dan lain-lain. Inilah yang dinamakan metode. Metode adalah function atau prosedur yang ada di dalam sebuah kelas, baik aturan penamaan, parameter, ataupun argumen. Begitu juga dengan properti, aturan penamaan, dan semuanya sama dengan pembuatan variabel. Sampai di sini cukup untuk kelas kendaraan. Selanjutnya kita buka yaitu indeks PHP. Kita akan membuat objek baru dari kelas kendaraan. Saya membuat file baru yaitu indeks PHP. Kenapa menggunakan senarai HTML seperti yang udah dipelajari sebelumnya. Sekarang kita include kendaraan PHP, kendaraan.php. Kita akan membuat objek baru dari kelas PHP. Pendefinisiannya adalah nama variabel sama dengan new dari kelas kendaraan. Kita sudah memiliki objek dengan nama KDR pertama. Dengan KDR pertama, yaitu mengisi data dengan kendaraan merek dengan nama Toyota LGX, kemudian KDR warna silver, KDR pemilik Bagas Agung Laksono. Terakhir kita akan menampilkan data tersebut ke dalam halaman web dengan menggunakan echo. Echo di sini itu merupakan salah satu fungsi PHP yang dapat kita gunakan untuk mencetak hasil di screen layar komputer kita. Tanpa menggunakan perintah echo, program sebesar atau sekompleks apapun tidak akan dapat kita lihat jika hasilnya tidak tampil di layar monitor. Nah, sebelumnya yang perlu diketahui di dalam metode saya menggunakan kata this. Baik, saya menggunakan kata this di sini. Baik, nah sebelumnya metode saya menggunakan kata this untuk mengakses properti atau variabel. Kata kunci this di sini maksudnya adalah sebagai kata ganti dari objek saat ini atau objek yang aktif saat ini. Jadi pada saat penciptaan objek baru dari kelas kendaraan, maka kata this akan menggantikan KDR tersebut dan mengakses properti tersebut. Jika kita tidak menggunakan kata kunci this, maka properti pemilih ini di dalam metode tidak akan dikenali, karena nanti akan dianggap sebagai instan variabel atau variabel lokal. Agar dianggap jadi variabel global atau properti dari objek tersebut, maka kita harus menggunakan kata this, ini. Ya, mungkin berdasarkan itu kita bisa langsung melihat ke halaman web selanjutnya. Baik, langsung masuk ke web. Ya. Langsung ya. Nah, di sini dari yang kita lihat bersama, dari senarai yang kita buat tadi, itu telah berhasil mendapatkan
Hasilnya Bagas Agung Laksono memiliki kendaraan dengan merek Toyota LGX berwarna silver. Bagas Agung Laksono menyalakan mesin kendaraan, Bagas Agung Laksono mematikan mesin kendaraan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya mudah dipahami. Jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan dan mungkin bisa dikoreksi melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.